Masih di News Prime, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hari ini resmi membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. 5 orang menjadi terlapor dalam kasus ini, salah satunya mantan Menpora Republik Indonesia Roy Suryo. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya resmi mengambil langkah hukum atas tudingan ijazah palsu yang selama ini bergulir di ruang publik. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi tiba di Polda Metro Jaya Rabu pagi untuk secara langsung membuat delik aduan terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, serta seorang lainnya berinisial K. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini masih di Jakarta, ini informasikan akan memperlihatkan ijazahnya, Pak. Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya, Pak? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak di dalam tadi ada Pak. Banyak. Ya, ditanya banyak. Tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Ya. Masuk ada pemeriksaan. Melakukan digital forensik dan ke Bapak, Pak. Digital forensik nggak, Pak? Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Pak, ini masih pidana umum atau ke Solo, Pak? Ini yang dilaporkan tindak pidana umum atau Sekarang masih di Jakarta. Meski tudingan ijazah palsunya sudah bergulir sejak lama, Jokowi mengaku baru mengambil langkah hukum karena sudah tak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Saat melapor ke Mapolda Metro Jaya, Joko Widodo membawa map coklat. Menurut kuasa hukumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu disebut telah memperlihatkan seluruh ijazah akademik miliknya kepada polisi saat membuat laporan. Iya, jadi tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya UGM. Semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik. Dan Pak Jokowi juga tegas memberitahukan kepada kami bahwa jika nanti diperlukan lagi, siap untuk mempertanggungjawabkan dan siap untuk memberikan keterangan lebih lanjut lagi jika memang diperlukan untuk keperluan penyidikan. Sementara itu, sidang lanjutan gugatan tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digelar juga pada hari ini di Pengadilan Negeri Kota Solo. Sidang beragendakan mediasi dan dilaksanakan secara tertutup. Sidang lanjutan gugatan tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar hari ini di Pengadilan Negeri Kota Solo. Sidang beragendakan mediasi dan dilaksanakan secara tertutup. Sidang dihadiri penggugat dan tergugat, sementara Joko Widodo tidak hadir dalam sidang dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya karena sedang melapor ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu. Sidang mediasi dipimpin oleh Hakim Mediator Profesor Adi Sulistiono. Muhammad Taufik diminta pihak penggugat untuk menjadi mediator dalam sidang pertama dan permintaan itu disetujui para penggugat serta sesuai undang-undang yang berlaku. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah terlapor tudingan ijazah palsu Joko Widodo menggelar deklarasi dukungan sekaligus jumpa pers di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu siang. Ratusan masyarakat mulai dari advokat, tokoh ulama, hingga aktivis menghadiri deklarasi dukungan terhadap 3 terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Deklarasi dukungan dihadiri oleh para terlapor, di antaranya adalah pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Tifauzia Tiasuma, hingga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga pakar telematika, Roy Suryo. Para terlapor menghormati langkah Jokowi dalam membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Namun mereka juga mengaku siap mempertanggungjawabkan pernyataan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi artinya kita mendukung itu segera diproses ya gitu. Dan kalau dia sudah berani datang lapor, dia juga harus berani datang untuk nanti di BAP terhadap laporan yang lain. Jadi polisi juga menurut saya harus fair, kerjakan semuanya, equality before the law. Jangan sampai hanya laporannya Jokowi saja yang diproses, tapi laporan yang ada di Solo itu sudah persidangan, dan laporan yang ada di Bareskrim milik TPUA itu tidak dijalankan. Jadi menurut saya bagus, dan kita tunggu ya. Kalau kemarin kan pasalnya adalah 160 yang saya dengar. Itu 160 itu adalah kita dianggap untuk menghasut. Nah, kabarnya hari ini yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik. Ya, nggak apa-apa. Kita lihat nanti apa yang dilaporkan dan bukti-buktinya apa. Tapi sekali lagi, semua tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi apa yang dilaporkan sebagai pencemaran nama baik itu kalau tidak dikaitkan dengan dugaan adanya ijazah yang tidak benar atau palsu, termasuk juga dari skripsi yang sudah kita periksa sebagai bukti primer di Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April kemarin yang jelas-jelas itu skripsinya palsu. Sebelumnya Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dan Dr. Tifauzia Tiasuma dilaporkan sejumlah pihak. Keempatnya dilaporkan sebagai pembuat kegaduhan soal ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Dari Jakarta, Dilami Aulia Zulkarnain, Anyus melaporkan.